Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa, NPM 180600001, Prodi PGSD semester 5A, Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengapa asas pendekatan dan model pengembangan kurikulum sangat penting dalam pengembangan kurikulum. Karena dalam pengembangan kurikulum dapat dikatakan baik apabila memenuhi asas, pendekatan, dan model pengembangan kurikulum. Yang pertama, asas-asas pengembangan kurikulum meliputi: yang pertama, asas filosofi. Dalam pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah menentukan tujuan umum pendidikan untuk mendidik anak agar menjadi manusia yang baik. Yang kedua, asas psikologis, berarti kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat psikolog. Yang ketiga, asas sosial budaya atau asas sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki berbagai gejala sosial, hubungan antar individu, antar golongan, lembaga sosial yang disebut juga ilmu masyarakat. Yang keempat, asas teknologi, yang dimana kurikulum ini tidak dapat meninggalkan kemajuan teknologi pendidikan. Peningkatan penggunaan teknologi pendidikan akan menyebabkan naiknya tingkat efektivitas dan efisien proses belajar mengajar yang selalu menonjolkan peranan guru terutama dalam memilih bahan dan penyampaiannya. Selanjutnya, pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, pendekatan subjek akademis. Kurikulum disajikan dalam bagian-bagian ilmu pengetahuan, mata pelajaran yang diintegrasikan. Ciri-ciri ini berhubungan dengan maksud, metode, organisasi, dan evaluasi. Pendekatan subjek akademis dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistematisasi disiplin ilmu masing-masing. Yang kedua, pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik dalam pengembangan kurikulum bertolak dari ide memanusiakan manusia, penciptaan konteks yang akan memberi peluang manusia untuk menjadi lebih human. Untuk mempertinggi harkat manusia merupakan dasar filosofi, dasar teori, dasar evaluasi, dan dasar pengembangan program pendidikan. Tempat utama pada siswa. Kurikulum humanistik ini guru diharapkan dapat membangun hubungan emosional yang baik dengan peserta didiknya. Yang ketiga, pendekatan rekonstruksi sosial. Kurikulum ini sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik perkembangan ekonomi. Kurikulum ini bertujuan untuk menghadapkan peserta didik pada berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan. Kegiatan yang dilakukan dalam kurikulum rekonstruksi sosial antara lain melibatkan: yang pertama, survei kritis terhadap suatu masyarakat. Yang kedua, studi yang melihat hubungan antara ekonomi lokal dengan ekonomi nasional atau internasional. Yang ketiga, studi pengaruh sejarah dan kecenderungan situasi ekonomi lokal. Yang keempat, uji coba kaitan praktek politik dengan perekonomian. Yang kelima, berbagai pertimbangan perubahan politik. Yang keenam, pembatasan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Yang keempat, pendekatan berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dapat diartikan sebagai suatu kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi, tugas-tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Selanjutnya, model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model prosedur pengembangan sistem instruksional. Konsep dari PPSI ini adalah bahwa sistem instruksional yang menggunakan pendekatan sistem yaitu satu kesatuan yang terorganisasi yang terdiri atas sejumlah komponen yang berhubungan satu sama lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, model Blaser. Model ini merupakan model yang paling sederhana, di mana menggambarkan suatu perencanaan atau pengembangan pembelajaran ke dalam 4 langkah, yaitu tujuan pembelajaran, pemberian perlakuan, prosedur pelaksanaan, dan penilaian hasil produksi. Yang ketiga, model Gerlach dan Eli.
Model ini menitik beratkan pada upaya-upaya yang dilakukan dalam merumuskan komponen-komponen yang sering dijumpai dalam sebuah program. Model ini terbagi menjadi beberapa tahapan. Tahap pertama, perumusan materi dan perumusan tujuan. Tahap kedua yaitu analisis terhadap perlakuan. Kemudian tahap ketiga berupa perumusan strategi, pengorganisasian kelompok, alokasi waktu, alokasi tempat, dan penyediaan peralatan. Yang keempat, model Gerlot-Eichem, sebuah pendekatan yang mengutamakan sebuah alur yang dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan program. Langkah-langkah pengembangan menentukan judul dan tujuan pembelajaran, menganalisis karakteristik siswa, menentukan tujuan pembelajaran khusus, menentukan materi pembelajaran, menentukan pretest, dan menentukan kegiatan belajar, mengajar, dan evaluasi. Yang kelima, model pembelajaran kontekstual. Pendekatan kontekstual sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang memfasilitasi kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengolah, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret atau terkait dengan kehidupan nyata melalui melibatkan aktivitas belajar, mencoba melakukannya, dan mengalaminya sendiri. Jadi, asas pengembangan kurikulum, pendekatan, dan model sangat mempengaruhi dalam pengembangan kurikulum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.